Hacker itu adalah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Air mataku jatuh ketika aku mendengar kabar jika orang tuaku meninggal dunia dalam kecelakaan. Keduanya menghembuskan nafas terakhir ketika perjalanan menuju rumah sakit. Mobil orang tuaku terbalik, kemudian terbakar, dan pintu mobil terkunci tak bisa dibuka. Di sanalah orang tuaku terpanggang hidup-hidup. Mereka baru bisa dikeluarkan setelah pemadam kebakaran berhasil mematikan api. Dan ketika berhasil dikeluarkan, masih ada nafas. Segeralah dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, keduanya tak bertahan. Dengan perginya kedua orang tuaku, itu artinya sekarang aku menjadi anak yatim piatu. Umurku baru 16 tahun. Aku tak punya adik ataupun kakak. Aku adalah anak tunggal orang tuaku. Siang tadi, baru saja selesai pemakaman mereka. Mataku saja masih bengkak karena tak bisa berhenti menangis. Tapi di sore harinya, di situasi yang masih berduka, keluarga ayah malah akan membacakan surat wasiat. Apa tidak besok saja, Om? Ucapku merasa keberatan. Lebih cepat lebih baik. Kamu itu masih anak-anak, belum tahu apa-apa. Sudahlah, ikuti saja, kata omku dengan ketus. Aku menunduk. Biasanya aku tidak selemah ini. Tapi karena aku masih sedih, aku tak berani melawan. Baiklah, saya akan membacakan surat wasiat dari almarhum orang tua kamu, ucap pengacara keluarga kami. Aku hanya bisa memasang telinga untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat itu. Aku kaget karena rumah ini bukan menjadi milikku, melainkan menjadi hak dari orang tua ayah. Dan perusahaan ayah diserahkan ke Om Bagas. 2 buah villa jatuh kepada nenek dari ibuku. Sementara 2 konter besar yang sudah berdiri selama 4 tahun diserahkan kepada Tante Wina, yaitu adik dari ayah. Dan yang menjadi bagianku adalah uang 50 juta. Baiklah, semua sudah dibacakan ya. Apa kamu sudah jelas, Wira? Tanya pengacara keluarga. Aku hanya mengangguk saja. Karena percuma kan aku bicara. Mereka pun tidak mau tahu dan akan tetap memakai hasil yang dibacakan itu. Oh ya, setelah ini kamu tak bisa tinggal di sini lagi, Wira. Kamu harus pindah. Kami tak ada yang bisa mengurusmu. Kami akan mengantarkan kamu ke panti asuhan yang selama ini orang tuamu memberi donasi ke sana, ucap Om Bagas. Aku paham apa yang dimaksud Om Bagas. Sebenarnya bukan mereka tak bisa mengurusku, tapi mereka tidak mau. Aku pun mengiyakan saja, tanpa mereka sadari dan tanpa mereka tahu bahwa panti asuhan itu adalah milik ayah dan ibu. Ayah sengaja merahasiakannya dari keluarga, karena ayah tahu betul bagaimana serakahnya keluarganya itu. Mereka hanya baik ketika ayah sudah sukses seperti sekarang. Tapi waktu ayah masih susah dulu, mana ada yang peduli. Besoknya, aku benar-benar diantarkan ke panti asuhan itu. Om, aku boleh kan bawa semua peralatanku? Ucapku. Silakan saja kamu bawa. Toh di sini tidak dibutuhkan lagi, kata nenekku. Ya, aku bertanya ke Om, tapi yang menjawab nenek. Ia menjawab pun dengan ketus. Selama ini nenek memang hanya berpura-pura baik ketika ada ayah dan ibu. Kalau tidak ada mereka, sifat aslinya kelihatan. Padahal aku adalah cucu kandungnya. Kubawa semua peralatan komputerku, karena memang aku sangat hobi sekali bermain komputer. Dan ayah juga sudah mengajariku sejak aku masih kecil. Untungnya di panti asuhan itu, ayah memang membuat 1 buah kamar khusus jika kami ingin menginap di sana. Aku akan menempati kamar itu nanti. Ayah dan bunda menyambutku. Mereka memelukku, memberi dukungan. Bunda sempat menangis, pasti sedih, karena melihatku yang sekarang sudah menjadi yatim piatu. Selama ini,
ayah yang menjadi donatur tetap panti asuhan ini. Tapi malahan aku menjadi penghuninya sekarang. Ayo Wira, masuk. Ayah dan bunda antarkan ke kamarmu, ucap ayah dan bunda. Kamar ini memang sudah disetting oleh ayah dan ibu agar nyaman untuk aku. Setelah ayah dan bunda pergi, kususun semua barang-barangku ke tempatnya masing-masing. Kuletakkan juga baju-bajuku ke dalam lemari. Tak lupa, uang 50 juta yang menjadi bagianku. Sebenarnya tanpa uang ini pun, aku bisa hidup. Karena di dalam kamar ini ada sebuah berangkas yang ayah dan ibu persiapkan untuk masa depanku. Sekalipun harta yang tampak sudah dikuasai oleh keluarga ayah. Tapi aku tak akan tinggal diam. Akan kuambil lagi semua itu dengan caraku sendiri. Setelah aku berhasil menyalakan komputerku, kulancarkan aksiku. Aku akan mengambil uang dari keluarga ayah. Akan kugunakan kemampuan ini untuk memberi pelajaran kepada mereka. Ya, ayahku adalah hacker yang hebat. Dan ayah menurunkan kehebatannya itu kepadaku. Tapi ayah selalu mewanti-wanti agar aku melakukan ini untuk hal yang baik saja. Tapi kali ini tidak. Bukan ingin bermaksud jahat, tapi aku ingin memberi pelajaran kepada semua keluarga ayahku yang serakah. Kualihkan uang-uang yang ada di rekening mereka ke aplikasi dana milikku. Andai aku sudah cukup umur, aku pasti bisa buka rekening. Tapi sabar. Tinggal 10 bulan lagi aku sudah 17 tahun. Tak butuh waktu lama. Hanya 30 menit. Semua uang mereka sudah berpindah ke saldo dan aku. Aku tersenyum puas. Setelahnya aku matikan komputerku. Karena kebetulan aku sudah dipanggil untuk makan siang bersama. Wira, ayo makan nak, kata bunda dengan lembut. Meskipun aku sudah kehilangan ibu, tapi di sini ada bunda. Bunda sama baiknya dengan ibu. Dia juga sangat perhatian. Bukan karena kami yang memiliki panti asuhan ini, tapi aku bisa melihat ketulusan di hati bunda. Terima kasih bunda, kataku sambil tersenyum. Kami pun makan bersama di ruangan yang cukup luas. Kami duduk lesehan di lantai, tanpa ada tikar. Sebenarnya ada tikar, tapi rawan kotor karena adik-adikku makannya belum bisa rapi. Ya, di panti asuhan milik orang tuaku ini, ada sekitar 75 anak yatim piatu. Mereka berasal dari jalanan. Ada juga yang sengaja mengantarkannya ke sini. Bahkan ada yang tega membuang bayi yang baru dilahirkan di depan panti asuhan. Keprihatinan itulah yang menggerakkan hati orang tuaku untuk membuat panti asuhan dan menjadikan ayah dan bunda sebagai pengelolanya. Selain mendapatkan donasi dari ayah dan ibu berupa uang langsung, ayah dan ibu juga memiliki lahan. Lahan itu digunakan untuk berkebun sebagai sumber penghasilan bagi panti asuhan. Tak hanya kebun, ada juga kolam ikan. Ya, hasilnya bisa dimakan sendiri atau dijual jika sedang membutuhkan uang. Tapi selama ayah dan ibu masih ada, hasil kebunnya hanya digunakan untuk makan sendiri. Dan kadang jika berlebih dibagikan ke warga sekitar. Wira, kamu harus tetap semangat ya nak. Meskipun ayah dan ibumu sudah tiada. Ucap bunda lembut sambil mengelus kepalaku. Iya bunda, Wira tetap semangat kok, meskipun Wira sedih, kataku. Iya nak. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana dengan sekolahmu? Tanya bunda. Alhamdulillah bunda, lancar. Oh ya bunda, kayaknya aku mau pindah dekat sini saja deh. Kalau masih di sekolah yang lama itu terlalu jauh bunda. Aku takut terlambat, kataku, karena memang jarak sekolahku yang lama lumayan jauh dari sini. Tidak apa-apa nak, kalau memang kamu mau pindah besok, bunda bantu pengurusan pindahnya ya, kata bunda. Iya bunda, terima kasih ya bunda. Kebetulan hanya berjarak 1 kilometer saja dari panti ini ada sekolah SMA. Tidak masalah, mau sekolah di mana saja. Yang penting aku bisa belajar. Ya dulu aku sekolah di sekolahan internasional.
karena ibu yang menginginkannya dan aku suka saja sih. Karena teman-temannya cukup asik. Beberapa hari kemudian, aku sudah pindah ke sekolah dekat panti asuhan. Di panti asuhan ini, yang sudah SMA baru aku, kalau adik-adikku masih SMP dan SD. Aku berangkat sekolah jalan kaki, bareng dengan adik-adikku. Kebetulan sekolah SMP-nya bersebelahan dengan sekolah SMA. Ternyata menyenangkan juga, sekolah berangkatnya jalan kaki. Asik dan seru. Bang Wira, kami masuk duluan ya? Pamit adik-adikku yang sudah sampai di gerbang SMP. Iya, kalian hati-hati ya. Yang semangat sekolahnya. Ucapku. Iya bang, abang juga ya? Kata mereka bergantian. Mereka pun salim satu persatu. Indah sekali. Aku merasa sangat dihargai di sini. Aku bahagia. Aku berjalan sedikit lebih jauh hingga akhirnya sampai di gerbang SMA. Bismillah. Pertama kali kuinjakan kaki ini di halaman sekolahku yang baru. Aku ditempatkan di kelas 10B. Kesan pertama, teman-teman menyambutku dengan baik. Ku kenalkan diriku di hadapan semua teman-teman dan juga guru. Aku duduk di samping seorang siswa lelaki. Perkenalkan, aku Wira, kataku sambil mengulurkan tangan. Perkenalkan juga, namaku Jason, jawabnya. Ia menggunakan kacamata. Terlihat dia anak yang cerdas. Hari pertama sekolah berjalan dengan cukup lancar. Di sini tak ada geng-gengan, semuanya berteman. Aku salut sih. Kalau di sekolahku dulu, geng itu sudah sangat umum. Kalau nggak ada geng, nggak keren. Pukul 3 sore, saatnya pulang sekolah. Aku jalan kaki sendiri, karena adik-adikku sudah pulang dari tadi. Ayo Wir, bareng sama aku aja, kata temanku yang memakai sepeda motor. Gak usah lah, ucapku menolak tak enak. Gak apa-apa. Kamu tinggal di sana ya? Ucapnya. Seolah dia takut menyebutkan panti asuhan. Mungkin ia khawatir menyinggungku. Iya, aku tinggal di panti itu, kataku. Ya sudah, ayo biar aku antar daripada jalan kaki, biar lebih cepat, katanya. Akhirnya aku menerima bantuan dari Tommy. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, jawab adik-adikku serempak. Baru pulang nak? Tanya bunda yang baru keluar dari dapur. Iya bunda. Ya sudah, cepat ganti pakaian lalu makan ya, kata bunda lagi. Aku belum lapar bunda. Tadi jajan di sekolah, kataku. Terus kamu gak mau makan? Nanti malam aja bunda, bareng sama yang lain, jawabku. Ya sudah, tapi kalau kamu lapar, boleh kok makan duluan nak, ucap bunda lembut. Ya bunda, gampang itu. Aku segera masuk ke dalam kamarku. Lelah sekali, namun sangat menyenangkan. Kurebahkan tubuhku. Kulihat ponselku. Kira-kira ada info apa? Ternyata di grup keluarga sedang heboh karena mereka kehilangan uang. Ya, mereka ternyata baru menyadari bahwa uang-uang mereka sudah berkurang. Aku memang tidak mentransfer semua. Kusisakanlah beberapa juta agar mereka tidak terlalu kecewa. Aku hanya bisa tertawa melihat kepanikan mereka. Itu akibatnya kalau serakah, gumamku dalam hati. Sore harinya, aku memesan es krim secara online. Kubelikan semua adik-adikku. Kecuali yang belum boleh minum es krim. Aku tidak membelikannya. Kubelikan masing-masing 2, agar mereka senang. Tanpa memberitahu bunda, es krim itu tiba-tiba datang. Kami tidak pesan es krim? Ucap bunda bingung. Karena memang bunda tidak merasa pesan. Itu aku yang pesan bunda buat adik-adik, ucapku. Tapi nak, ini kan mahal. Ya, aku memang memesankan es krim dari merek terkenal. Dan aku pastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan berkualitas. Pasti sehat untuk adik-adikku. Tapi Wira, ini mahal. Sayang uangnya nak, kata bunda. Tidak apa-apa bunda, sekali-kali kan, kataku sambil nyengir. Akhirnya bunda menerima es krim itu dan dibagikan ke semua adik-adikku. Kalau aku sendiri, aku memesan es krim spesial yang biasa orang tuaku belikan.
Ketika memakan es krim itu, aku langsung teringat kembali kenangan bersama mereka. Ingin menangis, tapi ku tahan. Aku lelaki, tak boleh keseringan menangis. Takutnya nanti jadi cengeng. Waktu terus berlalu. Aku hidup damai di panti bersama keluarga baru. Hingga sekarang, aku sudah berusia 17 tahun. Dan aku sudah bisa membuat rekening. Karena sudah punya KTP. Dan rekening itu akan kugunakan untuk mentransfer setiap hasil yang didapatkan oleh tempat usaha milik orang tuaku. Kalau tabungan milik orang tuaku dulu sudah dialihkan dalam bentuk emas dan tersimpan aman di brankas kamarku ini. Selain akan memindahkan semua penghasilan dari tempat usaha milik ayahku, aku juga akan mencari tahu di mana surat wasiat yang asli. Karena aku merasa kalau surat wasiat itu palsu. Mungkin Pak Dery tahu tentang ini. Pak Dery adalah salah satu sahabat ayah. Aku mencari kontak beliau, membuat janji agar bisa bertemu. Setelah dapat, segera kuhubungi beliau. Alhamdulillah, beliau bisa diajak bertemu 2 hari lagi. Hai Wira, apa kabarmu? Sudah besar kamu sekarang. Sapa Om Dery ketika kami bertemu. Alhamdulillah, Wira baik Om. Om sendiri bagaimana? Kami pun saling bertukar kabar dan bercerita sebentar tentang masa lalu. Apa yang ingin kamu tanyakan sama Om, nak? Tanya Om Dery. Begini Om, ku ceritakanlah semua. Bagaimana pembagian surat wasiat itu. Om Dery terkejut. Karena seharusnya tidak begitu. Aku sebagai anak harusnya mendapatkan bagian yang paling banyak. Bukan malah yang paling sedikit seperti ini. Om akan cari tahu pengacara kalian itu. Pasti ada yang tidak beres. Om akan bantu. Dan Om akan pastikan apa yang sudah mereka ambil akan kembali menjadi milikmu lagi. Om Dery mengucapkannya dengan sangat tegas dan yakin. Terima kasih ya Om. Aku gak tahu kalau gak ada Om gimana. Ya Wira, sama-sama. Kamu jangan sungkan. Jika ada apa-apa telepon Om saja. Om sangat berutang budi sama ayahmu. Kalau bukan karena ayahmu, perusahaan Om mungkin tidak bertahan sampai sekarang. Ucap Om Dery. Iya Om. Nanti kalau aku butuh apa-apa, aku hubungi Om ya. Ucapku. Iya. Jangan sungkan ya. Aku pun mengangguk. Pertemuan itu kami akhiri dengan makan bersama. Setelahnya, kami kembali ke tempat masing-masing. Beberapa hari kemudian aku mendapatkan kabar dari Om Dery. Ternyata, pengacara keluarga yang saat itu membacakan surat wasiat mendapatkan tekanan dari Om Bagas. Dia diancam dan disuruh memasukkan surat wasiat itu. Dan sebenarnya surat wasiat yang asli masih dipegang oleh pengacara keluarga. Pengacara itu diancam. Anaknya akan dicelakakan, makanya dia sangat takut. Sebab keluarga yang dia punya sekarang hanyalah tinggal anaknya. Istrinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Itulah mengapa dia sangat takut sekali jika berurusan dengan anak. Jadi gimana Om? Apa yang harus kita lakukan? Gampang Wira, tinggal lapor polisi. Semua akan beres. Tenang saja, kamu serahkan pada Om. Intinya nanti kalau masalahnya sudah selesai, Om akan mengabari kamu. Dan surat wasiat itu akan jatuh di tangan kamu. Dan hasilnya sudah sesuai dengan apa yang orang tua kamu tuliskan. Ucap Om Dery. Di sini aku hanya bisa menunggu informasi dari Om Dery. Tapi aku bukan hanya diam saja. Melainkan, aku terus mengambil semua uang yang memang menjadi hakku. Mereka semua yang serakah, hanya kuberikan sedikit saja. Dan mereka tidak bisa melacakku tentunya. Mereka tak akan pernah tahu kenapa uang itu bisa hilang dari rekening masing-masing. Di sekolah, teman sebangkuku Jason. Dia terlihat gelisah. Kamu kenapa Jason? Tanya aku. Aku bingung, malu juga mau cerita. Jawabnya. Emangnya ada apa? Cerita saja. Jadi begini, aku lagi sedih karena orang tuaku sering bertengkar. Kata mama, papa itu punya selingkuhan. Tapi papa gak mau ngaku. Aku juga bingung harus mencari tahunya bagaimana. Ucap Jason tertunduk lesu. Aku melihat dia begitu sangat sedih. Aku mengerti perasaannya. Kalau boleh tahu, berapa nomor orang tuamu? Jason pun tanpa ragu memberikan nomor orang tuanya.
Emang untuk apa? Tanyanya. Lihat saja nanti. Aku akan membantumu mencari barang bukti. Jawabku. Maksudnya? Hanya dari nomor telepon? Tanya Jason bingung. Iya, sudah. Kamu tunggu saja ya. Akan ku beritahu kalau sudah ada hasilnya. Kataku sambil menepuk pundaknya beberapa kali. Kamu jangan sedih, Jason. Kamu harus kuat. Kamu harus menjadi pelindung mamamu. Kamu jangan lemah, apalagi sampai menangis. Kataku mengingatkannya. Iya, aku maunya begitu. Terima kasih ya, kamu sudah memberi semangat. Belum waktunya pulang sekolah, tiba-tiba aku dipanggil oleh guru. Katanya ayah sudah menungguku di kantor. Ada apa ayah datang ke sini? Buru-buru aku temui ayah, takut ada sesuatu. Ada apa ya? Nenekmu masuk rumah sakit. Nenek yang mana? Tanyaku spontan. Karena aku memang punya 2 nenek. Nenek dari ayahmu. Ayo cepat. Kamu pulang dulu ya. Terus temui nenekmu. Kasihan beliau. Ucap ayah dengan wajah khawatir. Sebenarnya aku malas, tapi ayah sudah menjemput. Kasihan ayah. Aku pun ikut pulang bersama ayah. Kemudian setelah berganti pakaian langsung ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, tidak ada satupun yang menjaga. Kupikir akan ada Om Bagas atau yang lainnya, tapi tidak ada siapapun. Assalamualaikum, Nek, ucapku. Waalaikumsalam. Nenek menjawab dengan lemah. Nenek sakit apa? Tanyaku setelah mencium tangan beliau. Ya, meskipun aku kesal dengan kelakuannya, tapi kalau melihat ia sakit seperti ini, aku kasihan. Apalagi anak-anaknya yang masih hidup sama sekali tidak ada yang mau menunggu. Wira, nenek sakit. Mungkin karena kesalahan nenek sendiri, kata nenek sambil mengelus rambutku. Kesalahan apa, Nek? Tanya aku berpura-pura tidak tahu. Akhirnya nenek menceritakan apa yang selama ini ia lakukan. Termasuk ikut memalsukan surat wasiat itu. Nenek menyesal, Wira. Sepertinya ini teguran untuk nenek karena nenek sudah zolim sama kamu. Dan tanpa nenek sadari, tiba-tiba uang nenek hilang. Gara-gara itu nenek syok dan masuk rumah sakit. Ucap nenek. Aku sebenarnya merasa bersalah, tapi bagus juga kalau gara-gara itu nenek sadar. Memang sudah berapa banyak yang hilang, Nek? Tanya aku berpura-pura tidak tahu. Kalau di total, udah 100 juta. Setahun ini, jawabnya. Aku tersenyum dalam hati. Padahal itu adalah perbuatanku. Yang sabar ya, Nek. Semoga segera digantikan dengan yang lebih baik, kataku lagi. Iya, Wira, tapi nenek sudah pasrah. Kalaupun nenek gak punya umur lagi, nenek cuma mau minta maaf sama kamu, kata nenek. Suaranya terdengar semakin lemah. Mata nenek juga berkaca-kaca. Aku semakin tak tega. Maafin Wira ya, Nek, kalau Wira punya salah, kataku, kemudian memeluk nenek. Maafkan nenek juga ya. Nenek sudah memperlakukanmu dengan tidak baik. Nenek menyesal, Wira. Padahal orang tuamu sangat baik sama nenek. Tapi nenek malah menyakiti kamu. Tangis nenek pun pecah. Begitu juga denganku. Air mataku jatuh. Bukan jatuh karena apa, tapi teringat lagi dengan kedua orang tuaku. Selama nenek di rumah sakit, aku menjaganya. Aku menyuapi nenek makan. Bahkan aku sampai tidak sekolah beberapa hari. Dan selama aku di sini, tak ada satupun anak-anak nenek yang datang untuk sekedar melihat atau menyuapi nenek. Tidak ada satupun. Menelpon juga tidak pernah. Nenek yang sabar ya. Semoga anak-anak nenek segera diberi hidayah. Ucapku karena nenek bercerita. Ia sedih sebab anak-anaknya tidak ada satupun yang peduli. Sementara suami nenek itu sudah meninggal. Kakekku, 5 tahun yang lalu. Karena sakit. Hari ini dokter sudah memperbolehkan nenek untuk pulang. Tapi tunggu nanti sore. Sementara ini masih siang. Nek, baju gantiku sudah habis. Badanku lengket sekali rasanya. Aku pulang sebentar ya, Nek. Nanti aku kesini lagi. Kataku meminta izin. Karena kan keadaan nenek juga sudah cukup baik. Iya, Wira. Gak apa-apa kalau kamu mau pulang.
Nenek juga sudah merasa lebih baik kok. Tapi nanti kesini lagi ya, katanya berharap. Iya Nek, oke. Tak mau buang waktu lagi, aku segera pulang. Tapi baru sampai di panti, tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata dari rumah sakit. Rumah sakit memberi kabar kalau nenek baru saja menghembuskan nafas terakhir. Aku terkejut tentunya, karena tadi ku tinggalkan dalam keadaan baik-baik saja dan aku menitipkannya ke perawat. Tapi kata pihak rumah sakit, setelah aku pergi, tiba-tiba nenek kejang-kejang. Dokter langsung memberikan penanganan. Tapi nenek malah lewat. Aku tak jadi mandi. Aku langsung balik lagi ke rumah sakit bersama ayah dan bunda. Aku bertanya pada pihak rumah sakit apakah sudah menghubungi Om Bagas. Kata mereka, sudah, dan sedang menuju ke sini. Akhirnya nenek dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya, di samping makam kakek. Beberapa hari setelah kepergian nenek, aku mendapatkan kabar dari Om Dery kalau beliau sudah berhasil, dan aku disuruhnya bersiap untuk menerima apa yang memang menjadi hakku. Om Bagas dan keluarganya diusir dari rumah, karena memang itu bukan hak mereka. Andaikan mereka berkelakuan baik, mungkin aku akan membiarkan rumah itu mereka tempati. Tapi sayang, karena ulah mereka sendiri, aku jadi benci. Om Bagas juga tak berhak mengelola perusahaan ayah. Aku akan meminta orang kepercayaan ayah untuk mengelola perusahaan itu sampai aku lulus sekolah. Dan konter yang dikuasai oleh tante juga sudah kembali menjadi milikku. Oh ya, aku sampai lupa membantu sahabatku Jason. Segera aku cari tahu tentang nomor itu. Dan dalam waktu 15 menit, aku sudah mendapatkan bukti perselingkuhan ayah Jason. Segera aku kirimkan bukti-bukti itu ke Jason. Dia terkejut. Tapi sekaligus senang, karena akhirnya dia bisa membantu ibunya untuk mendapatkan bukti. Karena memang ibunya ingin bercerai, tapi karena tak punya bukti, sulit baginya. Ya, inilah yang diinginkan ayah. Aku mempunyai kemampuan yang lebih untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk berbuat jahat. Hacker itu adalah aku. Maafkan jika kejahatan kalian terbongkar gara-gara aku.